Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum fadhil kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Lakhami asy-Syatibi ya jami' syekhina wa muallimina wa mudarrisina wa ustadina wa rabbina ya Allah bi barakatihim Allahumma sakhkhir lana al-kutub. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإذن oleh karena itu lihadzal qismi ialah untuk bagian ini khawasun salasun, adapun tiga karakter, tiga keistimewaan. Khawasun adapun keistimewaan, salasun yang tiga. Lihadzal qismi ini maksudnya bagian pertama dari ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi tiga, ada inti, ada hiasan, ada sulbul ilmi, istilahnya inti ilmu, ada mulahul ilmi, hiasan ilmu, ada yang malaysa sulban wala mulahan, yang bukan inti dan bukan hiasan. Nanti itu dijelaskan. Inti dari suatu ilmu itu harus bersifat qat'i. Oleh karena itu inti dari ilmu syariat ini adalah maqasidus syariah. Kenapa? Karena maqasidus syariah itu qat'i. Jadi sulbus syariah huwa maqasiduha. Inti dari syariat adalah maqasidnya. Yang dimaksud maqasid di sini adalah ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Seluruh cabang-cabang fikih kembalinya ke situ. Itu disebut usulus syariah juga, usulus syariah. Nah, maqasidus syariah itu wad'iyah bukan aqliyah, akan tapi dalam prakteknya kadang yang wad'iyat itu menggandeng aqliyat untuk sampai kepada taraf qat'i, ya, taraf qat'i. Nah, sulbul ilmi ini, inti dari ilmu ini memiliki tiga keistimewaan. Bihinna yang dengan mereka yamtazu bisa berbeda apa hadzal qismi an ghairihi dari yang lain. Dengan tiga keistimewaan ini sulbul ilmi itu berbeda dari mulahul ilmi dan bagian yang ketiga itu. Ihdaha adapun salah satu yang tiga al-umum wal ittirad, berlaku umum dan menyeluruh. Al-umum berlaku umum wal ittiradi dan menyeluruh, berlaku universal dia. Oleh karena itu falidzalika, oleh karena itu jarat berlaku al-ahkamus syar'iyyatu, apa hukum-hukum syariat fi af'alil mukallafina, di dalam perbuatan-perbuatan mukallaf alal itlaqi secara mutlak, secara menyeluruh. Wa in kanat, meskipun ada ahaduha apa satuan-satuan syariat al-khass yang tertentu, la tatanaha ialah tak terbatas. Atau ahaduha apa satuan-satuan af'al, bisa satuan-satuan hukum yang khas itu tak terbatas. Kasus apa hal-hal yang sifatnya kasuistik itu akan terus berkembang gitu ya. Jadi hukum-hukum syariat itu akan mengena kepada seluruh perbuatan mukallaf. Hukum fikihnya kan sampai di situ, tapi perbuatan mukallaf kan selalu berkembang. Meskipun begitu, tidak fala amala yufradu, maka tak ada perbuatan yang difardahkan. Wala harkata wala sukunu, tidak ada gerakan dan tidak ada diam, yudda'a yang diklaim, illa wasyari'atu alaihi hakimatun, kecuali adapun syariat alaihi atas amal atau harka atau sukun itu hakimatun ialah menghukumi, ifradan baik secara ifrad wa tarkiban atau secara tarkibi, baik secara individual atau
berkelompok. Itu. Jadi tak ada satu perbuatan mukallaf yang terlepas dari pantauan syariat gitu. Karena syariat itu berlaku umum, muttarid. Karena dia intinya apa? Maqasidus syariah. Meskipun kasus-kasusnya itu selalu berkembang, dia tetap masuk. Wa huwa adapun ini makna kauniha adalah maksud dari adanya ahkamus syariah amatan bersifat umum. Sekarang wa in furidah seandainya dibayangkan fi nususiha di dalam nas-nas syariat atau ma'quliha atau hal yang bisa dipahami dari syariat khususun ma. Seandainya dibayangkan khususun ma apa satu kasus yang khusus, fa huwa maka adapun satu kasus yang khusus itu rajiun ila umumin, tetap kembali kepada suatu yang umum. Kal araya seperti kasus araya. Araya ini kan dia keluar dari sesuatu yang umum, dari kaidah umum kan. Jual beli itu tidak boleh gharar, itu kaidah umumnya. Kaidah umumnya tidak boleh. Jadi hifdul mal, tidak boleh gharar jual beli. Lalu kenapa araya itu kok dibolehkan? Dia kan gharar. Kurma basah ditukar dengan kurma kering. Kurma kering yang sudah dikeringkan, kurma basah yang masih ada di pohonnya. Bagaimana dengan ini? Ini kan tak tercakup oleh keumuman kaidahnya. Wadurbud diyati alal akilati, dan diwajibkannya diat alal akilati atas keluarga. Wal qirati dan akad qirat, wal musaqati dan akad musaqat, wassa dan satu sok fil masarrat di dalam masarrat. Wa asbahu dzalika dan semisal dan beberapa yang serupa dengan hal tersebut. Fa innaha maka sungguhnya kasus-kasus ini raji'atun tetap kembali ila usulin hajiatin kepada pokok yang bersifat haji, au tahsinatin atau yang bersifat tahsini, au ma yukammiluha atau sesuatu yang menyempurnakan kepada hajat atau tahsiniyat. Jadi bai'ul araya, qirat, ya, musaqah itu keluar dari kaidah umum daruriyat. Dia tidak tercakup oleh kaidah umum daruriyat, tapi dia masuk kepada kaidah hajiat. Seperti akad salam itu keluar dari kaidah umumnya. Kaidah umumnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada, tapi salam itu kan menjual sesuatu yang tidak ada. Dia dibolehkan karena apa? Karena dia masuk hajiat. Dibutuhkan orang itu akad salam. Wahia adapun hajiat tahsiniyat itu wa ma yukammiluha umurun amatun adalah segala sesuatu yang bersifat umum, bersifat menyeluruh. Fala khas maka tidak ada khas, tidak ada lafaz, tidak ada sesuatu yang khas fid dhahiri pada kenyataannya illa kecuali wa huwa adapun khas amun fil haqiqati adalah am dalam kenyataannya. Tidak ada sesuatu yang khas fid dhahiri dalam tampaknya, penampakannya, kecuali pada hakikatnya dia umum. Wal i'tibaru adapun anggapan atau di dalam wal i'tibaru adapun penganggapan terhadap ini fi abwabil fikhi di dalam bab-bab fikih yubayyinu dzalika ialah menjelaskan apa i'tibar dzalika akan hal tersebut. Fil masarrat itu maknanya dalam apa ya, susu yang masih ada dalam di dalam kantong susunya hewan itu kan bai'ul ma'dum, tak boleh itu. Wasaq fil masarrat dan satu sok fil masarrat. Nah akad-akad tadi itu keluar memang. Tadi kan karakteristik dari sulbus syariah, karakteristik dari sulbul ilmi itu berlaku umum, berlaku motorit, universal gitu. Tidak mungkin ada kasus yang tak tercakup oleh itu.
Tapi kemudian kok ada bai'ul aroya, itu kan nggak tercakup oleh prinsip tidak boleh ada goror gitu. Ada bai'us salam, tak tercakup oleh prinsip adamul goror juga. Lalu gimana itu? Dia masuk ke prinsip umum yang lain gitu, yaitu masuk ke dalam hajiat. Tak mungkin terlepas dari yang tiga, tak mungkin terlepas dari daruriyat, hajat dan tahsiniyat. Kalau tak masuk ke daruriyat, masuk ke hajiat dan begitu seterusnya. Wasanya itu dan keistimewaan yang kedua, as-subutu, dia berlaku tetap, subut. Min ghairi zawalin, tak bisa hilang, tak bisa tergelincir, dia tetap tak bisa tergelincir. Walidzalika, oleh karena itu, la tajidu fiha, tak akan menemukan kamu fiha di dalam maqasid itu, ba'da kamaliha, setelah sempurnanya maqasid, naskhan, akan penyalinan, akan perubahan, wala takhsisan, dan tidak akan menemukan pengkhususan li umumiha, akan keumumannya, wala taqyidan li itlaqiha, dan tidak akan menemukan pembatasan akan keabsolutannya, kemutlakannya, wala raf'an li hukmin, dan tidak akan menemukan penghilangan hukum min ahkamiha, dari beberapa hukum-hukum maqasid. La bihasabi umumil mukallafina, tidak akan menemukan itu meskipun memperhatikan keumuman mukallaf, wala bihasabi khususi ba'dihim, dan tidak akan menemukan meskipun memperhatikan kekhususan sebagian mukallaf, wala bihasabi zamanin duna zamanin, dan tidak akan menemukan meskipun memperhatikan waktu tanpa waktu yang lain, wala halin duna halin, dan tidak keadaan duna halin, tanpa keadaan yang lain. Bal, bahkan adapun sesuatu usbita, yang ditetapkan apa ma sebaban sebagai sebab, fahuwa, maka adapun ma sababun, ia akan menjadi sebab abadan selamanya, la yartafi'u, tidak akan pernah hilang, tak akan ditahsis, tak akan dirofa, dihilangkan maksudnya. Wa ma adapun sesuatu kan yang ada apa ma syarton, ialah syarat, fahuwa, maka adapun ma abadan selamanya syartun, adalah syarat, tak akan berubah. Wa ma adapun sesuatu kan yang ada apa ma wajiban, ialah wajib, fahuwa, maka adapun ma wajibun abadan, ialah wajib selamanya. Au manduban, atau mandub, ma fa mandubun, maka akan sunnah selamanya. Wa hakadha, dan begitu juga jami'ul ahkami, apa seluruh hukum. Salat itu wajib selamanya, wajib. Makan bangkai itu haram selamanya, haram. Loh, tapi kan kadang itu bukan tidak tercakup oleh kaidah, tapi dia masuk ke kaidah yang lain gitu ya. Bukan tidak tercover oleh kaidahnya, tapi dia masuk ke kaidah yang lain gitu. Jadi bahasanya saja yang berbeda ya. Fala zawala laha, maka tidak akan tergelincir laha bagi maqasid itu, wala tabaddula, dan tidak ada pergantian. Walau furida baqa'ut taklifi, seandainya dibayangkan tetapnya taklif ila ghairi nihayatin, tanpa sampai tiada batas, lakanat, niscaya ada ahkamuha, apa hukum-hukum maqasid itu, kadzalika, begitu juga. Kalau dikatakan bahwa takliful mukallaf itu tidak akan ada batasnya, selamanya pasti ada taklif, maka hukum-hukumnya juga begitu, selamanya begitu baqa. Kalau sudah wajib ya wajib selamanya. Gimana kalau berubah menjadi sunnah? Dia masuk ke kaidah yang lain, pada dasarnya dia tetap wajib. Makan bangkai haram gitu. Makan bangkai haram, lalu kemudian menjadi boleh. Kebolehan itu masuk ke kaidah yang lain. Hukum haram itu tetap, bukan hilang, bukan kemudian hilang, tetap hukum haram itu. Ya, apa yang sunnah ya tetap sunnah, apa yang wajib tetap wajib. Wajib misalnya wajib sholat duhur, kalau bepergian kan jadi gak wajib, bisa ditunda. Aslinya tetap wajib, cuma dipindahkan. Tidak mungkin hilang, sekali wajib ya wajib. Kalau taklif masih ada, maka hukum-hukumnya punya tetap ada. Ini keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh maqasidus syariah, dia bersifat subut. Maqasidus syariah sebagai sulbus syariah,
sebagai inti dari ajaran syariat Islam ini, dia yang pertama punya sifat universalitas, yang kedua dia punya sifat subut, statis ya, bukan statis apa ya, subut itu kalau statis itu dia ndak lunak, kaku. Kalau subut ini bukan itu. Kalau subut itu maksudnya dia berlaku terus, ndak mungkin hilang gitu. Sekali ada tetap terus ada gitu. Itu namanya subut. Ndak bisa dinasah. Tidak akan la tajidu fiha ba'da kamaliha naskhan. Kalian tidak akan menemukan penghapusan, tak akan menemukan penasahan. Wasalisatu, keistimewaan yang ketiga yang dimiliki maqasidus syariah adalah sebagai ilmu dia, kaunul ilmi, adanya ilmu, hakiman ialah sebagai hakim, la mahkuman alaih, bukan sesuatu yang dihakimi. Bimakna kaunihi, dengan artian adanya ilmu itu mufidan lil ali amalin, berfaedah akan suatu perbuatan, menghasilkan suatu perbuatan, yatarattabu yang muncul alih atas, yatarattabu yang muncul apa amal alih atas ilmu, dengan artian bahwa ilmu ini akan menghasilkan suatu perbuatan mukallaf, mimma berupa sesuatu yaliku yang layak apa ma bihi terhadap ilmu. Falidzalika, oleh karena itu, inhasarat terbatas ulumus syariat, apa ilmu syariat terbatas fima kepada sesuatu yufidu yang menghasilkan apa ma al amala kepada perbuatan. Ilmu syariat itu hanya terbatas kepada ilmu-ilmu yang menghasilkan perbuatan. Kalau ada ilmu yang tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, itu bukan ilmu syariat. Au yasubu nahwahu, atau menuju apa ilmu itu nahwahu ke arah amal ini. La zaid ala dzalik, tak lebih dari itu. Wala tajidu, dan tidak akan menemukan siapa kamu fil amali dalam perbuatan abadan selamanya ma kepada sesuatu yang adapun mahakimun ialah menghakimi ala syariat, atas syariat. Amal itu tak mungkin bisa menghakimi syariat. Amal itu selamanya pasti mahkum alaih. Syariat sebagai hakim, amal sebagai mahkum alaih. Tak mungkin dibalik, amal sebagai hakim, syariat sebagai mahkum alaih, tak bisa. Wala, kalau tidak demikian, inqalaba, maka akan terbalik kaunuha, apa adanya syariat hakimatan, yang awalnya sebagai hakim, terbalik ila kauniha, kepada adanya syariat mahkuman alaiha, sebagai mahkum alaih. Wa hakadha, dan begitu seterusnya, sairu, adapun segala sesuatu, yu'addu yang dianggap apa ma min anwa'il ulumi, sebagian dari macam-macam ilmu. Faidan, oleh karena itu kullu ilmin, adapun setiap ilmu, hasalla yang tercapai, lahu bagi kullu ilmin ini, hadhil khawasu, apa keistimewaan as-salasu yang tiga ini, fahuwa, maka adapun ilmu min sulbil ilmi, adalah inti dari ilmu. Kalau ada ilmu yang punya sifat umum, ittirad, berlaku umum, yang kedua punya sifat subut, yang ketiga punya sifat dia hakim, sebagai hakim bukan mahkum alaih, maka ilmu itu dipastikan sebagai sulbul ilmi. Faqad tabayyana, maka sungguh jelas maknaha, apa maknanya al-khawas as-salasa wal burhanu, dan bukti alaiha atas al-khawas as-salas ini, fi asnai hadzal kitab, di tengah-tengah kitab ini. Walhamdulillahi. Wal qismus tsani, adapun bagian kedua dari ilmu. Ilmu itu kan dibagi tiga, ada sulbun, ada mulahun, ada ma laisa sulban walaysa mulahan. Yang kedua yaitu mulahul ilmi. Wa huwa, adapun al-qismus tsani, al-ma'dudu adalah ilmu yang dianggap fi mulahil ilmi sebagai hiasan ilmu, sebagai hiasan saja, la fil sulbihi, bukan sebagai inti ilmu. Malam yakun, selama tidak ada apa ilmu itu qat'iyan, ialah qat'i, wala raji'an, dan tidak kembali ila aslin qat'iyin, kepada dasar yang qat'i. Bahkan kembali ila dhanniyin, kepada satu yang dhanni, rujukannya satu yang dhanni, bukan yang qat'i. Awkana, atau ada apa ilmu itu raji'an, ialah kembali ila qat'iyin, kepada satu yang qat'i, illa annahu, akan tetapi sesungguhnya ilmu itu takhallafa, ialah tercecer, anhu dari ilmu, khassatun, apa
satu keistimewaan mintil kal khawasi dari beberapa keistimewaan yang 3 tadi, au aksaru min khasatin atau lebih banyak dari satu keistimewaan wahidatin yang satu. Fahuwa maka adapun mulahul ilmi ini mukhayyalun hanyalah imajinasi, hanyalah fantasi, bukan seutuhnya ilmu. Dia hanya fantasi saja, mukhayyal, khayali, karena dia hanya hiasan ilmu, bukan sulbun, bukan inti ilmu. Wa mimma dan termasuk sesuatu yastafizu yang menggairahkan apa ma'al akal bibadir ra'i sejak pertama kali difikirkan, wan nazaril awwali dan kajian pertama kali, min ghairi ayyakuna tanpa harus ada fihi di dalam ma ikhlalun apa merusak bi aslihi akan asalnya ma, wala bi makna dan juga tidak merusak bi makna ghairihi kepada makna lainnya asal atau lainnya ma ya. Ilmu ini hanya fantasi saja. Dia bukan sulbul ilmi tapi hanya fantasi. Karena rujukannya donni. Hanya sesuatu yang membuat pikiran ini menjadi tenang ketika mengkajinya. Ilmu-ilmu yang bukan sulbul ilmi kan tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Lalu mengkajinya apa manfaatnya? Ya cuma istafizul aqla bibadi'ir ra'i. Hanya membuat akal ini bergairah saja untuk mengkajinya. Karena tak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Kita belajar suatu ilmu kalau tak ada kaitannya dengan tindakan kita sehari-hari, apa gunanya? Tak ada lain kan cuma memuaskan akal saja. Nah itu. Dan itu mukhayyal. Itu hanya fantasi saja, fantasi belaka. Itu tak akan merusak aslul ilmi. Fa idza kana hakada dan apabila ada ilmu hakada demikian, sahha maka boleh ayu adda apa dianggap apa ilmu fi hadzal qismi ke dalam bagian ini. Setiap ilmu yang punya sifat seperti tadi itu maka bisa dikategorikan kepada bagian yang kedua, mulahul ilmi, hiasan ilmu. Seperti saya contohkan ya. Kenapa kalau berwudu itu anggota yang dibasuh hanya itu? Kok tidak basuh perut? Kok tidak basuh leher misalnya? Kok itu? Hikmahnya apa? Maka dikajilah hikmahnya dikaji. Oh hikmahnya ini. Itu kajian-kajian ini mulahul ilmi, bukan sulbul ilmi. Kenapa dianggap mulahul ilmi? Karena itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Hikmah itu diketahui tetap wudu, anggota wudunya yaitu tidak mungkin berubah gitu ya. Itu yang disebut mulahul ilmi. Atau kita belajar lagu-lagu ilmu arut misalnya, ilmu lagu itu mulahul ilmi itu. Tak belajar itu kalau kita sudah bisa membayangkan lagunya suatu syair kan sudah bisa tanpa harus belajar apa. Jadi ilmu-ilmu yang yang tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf gitu ya, yang seandainya dia tidak dipelajari tidak akan mempengaruhi ilmu yang asli, itu disebut mulahul ilmi. Hiasan ilmu, bukan inti dari ilmu. Salat itu wajib, kemudian dikaji. Apa hikmah salat? Oh dikaji. Ternyata kalau salat itu ketika sujud dia mengalirkan darah apa itu. Ketika ruku hikmahnya begini. Itu dikaji atau tidak, sholat tetap wajib. Itu menunjukkan bahwa kajian-kajian seperti ini adalah mulahul ilmi, hanya hiasan ilmu, bukan inti dari ilmu gitu. Fama takhalluful khasiyatil ula, maka adapun tercecernya khasiyah yang pertama, keistimewaan yang pertama, wahwa adapun khasiyatul ula itu al-ittirad wal umumu, adalah berlaku menyeluruh, masif, wal umumu dan bersifat umum. Faqadihun, maka itu cacat. Ketika khasiyah yang pertama itu tercecer, artinya tidak ada, maka ilmu itu cacat.
cacat fi ja'lihi untuk menjadikan ilmu itu min sulbil ilmi sebagai inti dari ilmu. Ketika ada suatu ilmu tak memiliki sifat umum dan ittirad, maka ilmu itu tak bisa digolongkan sebagai sulbul ilmi. Lianna adamal ittiradi, karena sungguhnya tidak bisanya diberlakukan secara masif, yuqawwi ialah menguatkan apa adamul ittirad, janibal ittirah kepada sisi untuk diabaikan. Wa yudha'ifu dan melemahkan apa adamul ittirad, janibal i'tibari kepada aspek untuk diperhitungkan. Kenapa idzin naqdu, karena kritik fihi di dalam hadal ilmu yadullu menunjukkan apa naqdun ala du'fil wuthuqi kepada lemahnya kepercayaan bil qasdil mawdu'i alaihi terhadap tujuan al mawdu' alaihi yang dibuat alaihi untuk tujuan itu zalikal ilmu apa ilmu tersebut bil qasdi kepercayaan bil qasdi akan tujuan al mawdu' yang diciptakan oleh apa tujuan yang diciptakan oleh atas hadal qasdu ya zalikal ilmu apa ilmu tersebut. Karena kalau tidak muttarid maka gampang untuk dikritik yang dapat melemahkan kepercayaan kita terhadap ilmu itu, sehingga harus muttarid. Baru ketika muttarid itu min sulbil ilmi. Wa yuqarribuhu dan mendekatkan apa adamul ittirad hu kepada ilmu, didekatkan kepada apa minal umuri kepada segala hal al ittifaqiyati yang bersifat kebetulan, al waqi'at yang terjadi min ghairi qasdin tanpa disengaja. Fala yusaku maka tak bisa dipercaya bihi apa ilmu, wala yubna dan tak bisa dijadikan dasar bangunan alaihi apa ilmu. Ketika ilmu tak berlaku muttarid, tak berlaku masif, tak berlaku universal, maka ilmu itu dekat sekali dengan hal-hal yang bersifat kebetulan. Jangan-jangan itu kebetulan. Tapi kalau ilmu itu sudah berlaku umum gitu ya, bahwa misalnya setiap sesuatu yang menyebabkan kita masyaqqah, maka sesuatu itu harus dipermudah. Ini kan termasuk maqasid, dan ini sulbus syariah ini, atau hifduddin, atau hifdul aql, atau hifdun nasl, menjaga keturunan, menjaga agama. Ini kan termasuk hal-hal universal bahwa keturunan harus dijaga. Apakah ada kasus yang mengharuskan tidak boleh menjaga keturunan? Kan tidak ada. Itu menunjukkan bahwa teori hifdun nasl itu berlaku umum sampai kapanpun, muttarid, berlaku umum untuk siapapun. Apakah ada suatu kelompok yang kelompok ini tidak usah hifdun nasl, tak usah menjaga keluarga. Kelompok ini tak usah hifduddin, tak usah menjaga agama. Kan tidak ada. Semua kelompok harus hifduddin gitu. Itu menunjukkan bahwa maqasidus syariah ad-daruriyatil khams itu adalah sulbul ilmi atau sulbus syariah, karena dia punya kemuttaridan ya. Wa ma takhalluful khasiyati tsaniyati, sementara adapun tercecernya keistimewaan yang kedua, wa huwa adapun al khasiyah tsaniyah as-subutu adalah berlaku tetap, seperti hifduddin dari dulu sampai sekarang itu ya tetap seperti itu. Tetap harus hifduddin, tidak bisa berubah gitu. Fayabahu maka tidak mau kepada ilmu ini sulbul ilmi apa inti dari ilmu, wa qawaiduhu dan pilar-pilar ilmu. Fa innahu karena sungguhnya hadzal ilmu, hadat takhalluf ini idza hukima apabila dijadikan hukum fi apa hadal ilmu fi qadiyatin dalam suatu kasus, summa khalafa kemudian menyalahi hukmuhu apa hukumnya hadal ilmi alwaqi akan kasus itu, alwaqi akan satu kejadian fil qadiyati dalam satu kasus, fi ba'dil mawadi'i di dalam beberapa tempat, au ba'dil ahwali atau beberapa keadaan, karena maka ada hukmuhu apa hukumnya hadal ilmi khata'an adalah keliru, wa batilan dan batil. Ketika karakter yang kedua itu tercecer, yaitu karakter apa? Karakter subut. Maka ketika ilmu yang tak punya karakter subut ini diterapkan kepada satu kasus, ketika ilmu itu terlepas dari kasus ini karena tak punya karakter subut, maka hukum itu akan keliru. Hukum itu akan keliru. Jadi ketika ada
ketika hukum didasarkan kepada dasar dipijakkan kepada dasar yang tak bisa subut, tak berlaku subut, tapi temporal ya, kadang ada kadang tidak subut gitu, maka hukum ini akan keliru pada waktunya ketika dia tak menemukan objek untuk dihukumi, dia terlepas dari kasusnya. Min haitsu utliqal hukmu fi ma laysa bimutlaqin, dari segi utliqa digunakan apa hukum fi ma kepada sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bimutlaqin ialah mutlak. Ketika hukum itu didasarkan kepada sesuatu yang tak bersifat absolut, maka banyak bisa saja dia keliru, punya kemungkinan besar keliru ya. Au amma fi ma huwa khasun, atau fi umum fima kepada sesuatu yang ada pun ma khasun ialah khusus. Fa'adima maka tidak menemukan an-nadhiru siapa orang yang meneliti al-wuthuq akan kepercayaan bi hukmihi akan hukumnya ilmu ini. Wadzalika adapun hal tersebut makna khurujihi adalah maksud dari keluarnya ilmu ansulbil ilmi dari inti ilmu. Ketika ilmu tak punya sifat subut, maka dia keluar dari kategori sulbul ilmi. Jadi ilmu itu agar bisa dikatakan inti dari ilmu harus punya sifat subut yang kedua. Yang ketiga, wa amma takhalluful khasi as-salisa. Adapun tercecernya karakter atau keistimewaan yang ketiga, bahwa adapun keistimewaan yang ketiga itu kaunuhu adanya ilmu hakim sebagai hakim, wa mabniyan alaihi dan dasar dari suatu bangunan. Fa qadihun aidan, maka takhalluf yang seperti ini qadihun aidan itu cacat juga. Kalau ada ilmu tak bisa jadi hakim, tak bisa jadi pijakan suatu amal, tak bisa menghakimi suatu amal, maka itu cacat sebagai sulbul ilmi. Li'annahu karena sungguhnya ilmu yang begini, ilmu yang tak bisa jadi hakim, in sahha apabila benar apa ilmu fil uquli dalam penilaian akal, lam yustafad maka tak dihasilkan bihi dari ilmu itu faidatun hadiratun apa faedah yang nyata, ghaira mujarradi rahatin nufus kecuali semata-mata kesenangan jiwa. Ketika ilmu itu tak ada kaitannya dengan amal, ketika ilmu itu tak bisa menghukumi suatu amal, dia terlepas dengan amal, maka mempelajari ilmu itu hasilnya hanya satu, yaitu menenangkan jiwa. Kita belajar fikih, kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsir, karena itu ada kaitannya dengan fi'lul mukallaf, ada kaitannya dengan perbuatan kita dunia dan konsekuensinya di akhirat nanti. Ketika ada ilmu, tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita, tak ada kaitannya dengan duniawi, tidak ada kaitannya dengan ukhrawi, maka ilmu itu dipelajari keuntungannya satu. Apa itu? Hanya menenangkan jiwa saja, memuaskan akal. Fastawa sehingga sama apa ilmu ini ma'asairima dengan segala sesuatu yutofarroju yang dihasilkan apa ma bihi dengan ilmu. Wa illam yasihha dan apabila tidak sah, artinya apabila ilmu ini tidak benar, fahra fil ittirah maka lebih pantas untuk diabaikan, lebih pantas untuk dibuang. Kama bahisis sufistoiyin, seperti kajian-kajiannya golongan sufistoi. Sufistoi itu aliran sufisme pada abad ke-5 Masehi. Aliran sufisme. Sufis, aliran sofis gitu ya. Kalau kalian belajar filsafat ya, aliran sofis itu dia menentang filsafat logika ya. Aliran sofis ini, jadi filsafat itu mati di tangannya orang sofistoiyin ini. Tak punya gaung lagi, dimatikan oleh dia. Orang sofis ini dia menamainya sebagai sofis ya, karena dia itu suka dengan hal-hal yang bersifat mitos ya. Mitologi. Kegemaran kelompok ini berpidato di tengah banyak orang dengan argumen-argumen yang menipu,
menjatuhkan filsafat ketika itu. Nah, argumen-argumennya itu tak ada kaitannya dengan amal. Sehingga menurut Asy-Syatibi, argumen-argumen mereka itu layak digolongkan kepada mulahul ilmi. Tujuan mempelajarinya hanya sebatas pada memuaskan akal, tidak lebih dari itu. Bahkan ahrafil ihtiraf lebih pantas untuk diabaikan itu para sufis ini. Jadi sufis Ta'iyin ini pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh golongan-golongan sufis ya. Waman dan orang naha yang berafiliasi nahwahum ke arah mereka dan orang-orang yang sama dengan mereka. Filosof-filosof seperti Aristo gitu. Ini mati di hadapan mereka ini. Musuh dari golongan filsafat para sufis Ta'iyin ya. Sufisme. Ilmu-ilmu yang mereka pelajari menurut Syatibi itu masuk ke dalam mulahul ilm. Bunga ilmu saja, bukan inti dari ilmu. Dipelajari dan tidak dipelajari sama saja itu. Tapi kalau sulbul ilmi ya harus dipelajari kalau sulbul ilmi itu. Karena sulbul ilmi itu langsung berkaitan dengan amalul mukallaf. Kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalul mukallaf tidak dipelajari, maka perbuatan kita ini mau kemana? Tidak akan sesuai dengan syariat. Walitakhallufi ba'di hadhil khawasi, dan karena tercecernya sebagian dari keistimewaan sulbul ilmi ini, dan bagi tercecernya sebagian dari keistimewaan sulbul ilmi ini, amsilatun, adapun beberapa contoh, yulhaqu biha, yang dijadikan pijak, yang dikembalikan biha kepada amsilah, apa suatu siwaha yang selainnya amsilah. Ada beberapa contoh yang dijadikan role model untuk menyamakan yang lain dengan kasus-kasus ini ya. Ahaduha, adapun salah satu yang tiga, al-hikamul mustakhrajatu, adalah hikmah-hikmah yang diambil, yang digali, lima untuk sesuatu, la yuqalu, yang tak rasional maknahu, apa maknanya ghairu maqulil makna, alal khususi, secara khusus, fit ta'abbudati, di dalam beberapa praktek ibadah. Hikmah-hikmah yang digali kepada praktek untuk menafsiri ibadah-ibadah yang tidak rasional, yang irasional. Jadi menggali hikmah-hikmah di balik ibadah yang irasional itu, ibadah-ibadah yang ghairu maqulil makna, yang di luar nalar, itu adalah kajian yang min mulahil ilm, kajian yang masuk ke dalam bunga ilmu, bukan sulbul ilmi, bukan inti ilmu. Kenapa? Karena itu dikaji atau tidak ada gunanya, tidak ada kaitannya dengan fi'lul mukallaf. Seperti apa? Kahtisasil wudu'i bil a'dha'il mahsusati, seperti khususnya wudu terhadap anggota-anggota tertentu. Kemudian dikaji, kenapa wudu itu kok khusus kepada tangan, wajah, dan anggota yang 4 ini? Kenapa kok khusus itu? Dikaji. Oh, hikmahnya ini. Nah, itu kajian seperti itu termasuk mulahil ilm, karena tidak ada gunanya. Wassalatu, dan salat, bitilkal hayati, dengan gerakan tersebut, min raf'il yadaini, dari mengangkat tangan, wal qiyami, dan berdiri, war ruku'i, dan ruku', was sujudi, dan sujud. Kemudian diteliti, kenapa kok mengangkat tangan ketika salat? Kenapa ketika salat kok berdiri? Kenapa ruku'? Kenapa sujud? Diteliti hikmahnya. Itu mulahul ilmi. Wa kaunuha, dan adanya salat ala ba'dil hayati, atas sebagian keadaan, duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Waqti suasus siyami, dan khususnya puasa, bin nahari, dengan siang hari, dunal laili, tidak malam hari. Dikaji, kenapa kalau puasa itu kok siang, kok bukan malam? Nah, meneliti itu tidak ada gunanya. Itu min mulahul ilm. Apa ada kaitannya dengan fi'lul mukallaf? Ya, ada. Wa ta'yinu awqatis shalawati fi tilkal ahyan, dan menentukan waktu-waktu salat di waktu-waktu tersebut, al-muayyanati, yang sudah ditentukan, dunama, tidak waktu siwaha, yang selainnya, al-ahyan al-muayyana itu, min ahyanil laili wan nahar, di waktu-waktu malam hari dan siang hari. Kenapa salat itu kok
hanya di waktu itu. Duhur kok ketika tergelincir matahari. Asar kok ketika bayangan menjadi 2 kali lipatnya benda. Kenapa kok? Kalau di luar waktu itu kenapa? Tidak boleh ya. Waktu suasul haji bil a'mal al-ma'lumah, dan terkhususnya haji dengan praktek-praktek yang sudah diketahui itu, melempar sa'i, melempar jumroh. Ya kok melempar sa'i? Melempar jumroh, kemudian sa'i, kemudian tawaf, ya, wukuf. Kenapa harus begitu? Wa fil amakin al-ma'rufah, dan di tempat-tempat yang sudah diketahui. Kenapa kok wukuf kalau di Arafah? Kenapa kalau haji kok harus di Mekah? Gimana kalau kita buat Ka'bah di sini sendiri misalnya? Di haji itu kenapa kok tempatnya itu khusus? Wa ila masjidin makhsusin, kan kepada masjid tertentu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ila asbahi dzalika, dan lain hal tersebut, mimma dari sesuatu la tahtadi yang tak mendapat petunjuk al-uqula apa akal ilahi kepada ma biwajhin dengan cara apapun, wala taturu dan tidak terbang apa akal nahwahu ke arahnya amma itu. Fayati kemudian datang ba'dun nasi sebagai manusia, fayutarriku kemudian memasukkan sebab ba'dun nas ilahi kepada ma hikaman akan hikmah-hikmah. Kemudian ada sekelompok orang yang berani memasukkan hikmah di balik ibadah-ibadah yang irasional tadi. Biza'mi innaha dengan dugaan sesungguhnya hikmah-hikmah itu maksudus syari' adalah tujuan syariat min tilkal awda'i dari ibadah-ibadah tersebut. Wa jami'uha mabniun ala dhannin, dan seluruh hikmah itu dibangun di atas dasar dhanni, wa takhminin, dan di atas dasar praduga, ghairi muttaridin yang tak bersifat masif, fi babihi di dalam babnya ilmu. Wala mabniyin, dan tidak didasarkan oleh atas ma amalun apa suatu perbuatan, tak didasarkan atas ilmu amalun apa perbuatan apapun. Bal bahkan kataklili seperti membuat penyakit, ba'da sama istilah mendengar, lil umuri syawadhi akan segala sesuatu yang bersifat syad. Wa rubbama kana, dan kadang ada min hadzal nau'i dari macam ini ma'ad apa sesuatu yu'addu yang dianggap apa ma minal qismi salsi dari bagian yang ketiga. Kadang bagian yang ketiga masuk dalam kategori ini li janayatihi karena melanggarnya ilmu ala syariat atas syariat, fi da'wama di dalam mengklaim sesuatu laisa yang tidak ada lana bagi kita bih terhadapna ilmun adapun pengetahuan, wala dalil dan tidak ada dalil lana bagi kita alaih atas ma. Wasani wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.